Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mai Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk keuangan kamu ya. Rezeki kamu khususnya di minggu ini dari tanggal 3 sampai 9 Mei 2026 nih untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Capricorn ya. Oke para Capricorn, kita lihat yuk khususnya untuk keuanganmu dan juga rezekimu. Kemudian jika ada rezekinya melalui siapa dan lewat siapa nih sumber rezeki untukmu ya para Capricorn. Dan kita lihat ada kartu-kartu apa saja kah untuk para Capricorn, coba. Oke, diawali oleh Ace of Pentacles. Kemudian juga ada The Lovers. Kemudian juga ada Ace of Wands. Dan juga ada Four of Wands. Juga ada Nine of Cups. Ada juga Six of Cups. Kemudian ada The Sun. Dan juga ada Ten of Wands. Kemudian ada Emperor para Capricorn. Oke. Capricorn, terlihatkah gambar-gambarnya? Oke. Para Capricorn ini diawali oleh Ace of Pentacles ya. Di sini Ace of Pentacles. Ini sepertinya ada peningkatan lah ya. Saya melihat seperti ada hal yang bisa jauh lebih baik untuk keuangannya para Capricorn ini. Bahkan juga ada The Lovers ya di sini, di kartu kedua The Lovers. Ini seperti bisa menghadirkan kerjasama juga gitu ya untuk para Capricorn. Ace of Wands, semangat kerja, semangat bekerja. Kemudian juga banyak hal yang ingin kamu dapatkan. Ini adalah kartu pencapaiannya di 4 tongkat ini Capricorn. Bahkan juga di sini kamu pengen aman, pengen nyaman. Apalagi jika selama ini banyak hal yang membuat kamu ngerasa tidak puas terus gitu ya. Terutama di bagian keuangan. Kemudian juga ada Six of Cups. Apakah ada bantuan ya? The Sun ini bisa membuat kamu ngerasa agak lega. Ten of Wands sudah terjungkir juga. Semoga apapun yang menjadi beban ya dalam dirimu semoga tersingkir. Kemudian juga di Ten of Wands untuk Capricorn, ketika di sini kamu berikhtiarnya juga tidak ngerasa terbebani lah ya. Dan Emperor tentang pengendalian diri. Semoga kamu bisa jauh lebih mengendalikan ya. Mengendalikan diri, mengendalikan juga untuk keuangan kamu deh para Capricorn. Sehingga saya melihat khususnya untuk energi di minggu ini, keuangan Capricorn atau bahkan untuk rezekimu ya, ini termasuk cukup bagus untuk para Capricorn. Saya melihat ini akan ada peningkatan. Semoga bisa jauh lebih baik dari kemarin ya. Dari minggu kemarin gitu. Ini bakal ada peningkatan para Capricorn. Bahkan jika Capricorn ini ibaratnya terlihat lebih hidup dibandingkan para Sagitta. Untuk para Capricorn. Kemudian juga fokusnya di sini ada pada diri kamu. Ketika di sini kamu semakin kreatif atau jadi sosok Capricorn yang kreatif banget nih. Ya, ini ada tentang kreatif di sini. Jika fokus kamu di sini kepada hal-hal yang bisa ngasilin uang, ditambah diri kamu juga selalu buat ini, selalu buat itu, nggak diem ya. Pasti di sini banyak peluang atau banyak sumbernya di sini untuk Capricorn.
Ya, fokusnya ada pada kreativitas. Silahkan Capricorn, jangan diem. Silahkan. Harus berpacu lagi, harus semakin kreatif lagi. Untuk para Capricorn. Selain kreativitas, ini fokusnya juga ada pada peluang. Kemudian juga ketika di sini kamu berani mengambil kesempatan. Artinya apa sih? Artinya, jadi bukan cuma kerja keras Capricorn, ya. Tapi di sini juga ketika ada peluang, kamu harus pintar ngelihat peluang. Biar kepada kamunya nggak capek, ya, nggak capek tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi jangan sampai kamu capek dan nggak ada hasilnya, ya. Karena apapun yang kamu lakukan ini untuk keuangan, untuk bisa ngehasilin uang. Tetapi jika di sini kamu tidak pintar melihat peluang, kamu bisa capek ditambah nggak ngehasilin. Makanya kamu di sini harus pintar juga melihat peluang. Jangan semuanya dikerjakan tapi nggak ngehasilin. Harus bisa pintar memilih gitu. Ya, silahkan nih. Untuk para Capricorn, jadi bukan cuma kerja keras. Buat apa bekerja keras tapi nggak ada hasilnya? Nah itu ya, silahkan. Untuk para Capricorn. Kemudian juga, jika untuk kondisi keuangan kamu nih, di minggu ini kondisi keuangannya para Capricorn, saya lihat ada potensi pemasukan tambahan di sini, ya. Ada potensinya nih buat pemasukan tambahan. Selain pemasukan utamamu, selain pemasukan dari hasil kerja kerasmu, hasil kerjamu, ini akan ada peluang. Apakah ada uang ekstra? Ataukah di sini ada bonus kecil, ya? Ataukah di sini akan ada peluang, akan ada hasil. Ketika kamu punya ide, atau kamu jika seandainya punya usaha sampingan. Ini potensi pemasukan tambahan ada potensinya ya, buat pemasukan tambahan deh. Kemudian juga untuk para Capricorn, ini pasti untuk kondisi keuanganmu. Jika ini mungkin uangmu bisa datang lebih cepat. Uangmu bisa datang lebih cepat ya. Jadi bakal tidak terlalu lama. Tapi tetap juga tergantung kamu mau ambil peluang atau tidak. Ini ada di tangan kamu nih. Jika di sini kamu menginginkan keuanganmu lebih cepat datang, uangmu ini bisa datang lebih cepat. Tapi kembali lagi kepada kamu. Apakah di sini setiap ada peluang kamu ambil atau kamu bobo gitu, atau kamu tidur? Untuk para Capricorn. Kemudian juga masih untuk kondisi keuangannya para Capricorn. Nah, Capricorn ada Nine of Cups yang terjungkir di sini ya. Ini pengeluaran ada, tapi bakal sebanding di sini. Ya. Biasanya jika ada pengeluaran ini mungkin untuk kesenangan. Untuk kesenangan. Atau di sini ketika kamu ingin membeli sesuatu untuk menghadiahi diri kamu sendiri. Ya. Atau pengeluaran bisa ada karena ada kebutuhan yang memang layak gitu, ya. Tetap pengeluaran ada, tapi bakal sebanding lah gitu ya, untuk para Capricorn. Kemudian juga, jika ada rezekinya, sumbernya dari mana saja, melalui siapa saja atau lewat siapa saja nih, untuk rezekinya para Capricorn ini. Nah, untuk sumber rezekinya para Capricorn, saya melihat ini sumbernya dari ide. Ya, ketika di sini kamu punya ide, kemudian kamu ketika menjadi sosok yang kreatif, nggak diem. Selalu ada yang kamu bikin, ada yang kamu kerjakan, ada yang kamu buat. Ini adalah salah satu sumber rezekimu di minggu ini. Ya, untuk para Capricorn. Ketika di sini kamu semakin kreatif, ini menghadirkan keberuntungan untuk para Capricorn. Bahkan rezeki bisa datang dari ide baru. Ketika kamu punya ide, punya akal nih ya, ini bisa datang dari ide baru. Atau di sini rezeki bisa datang ketika kamu pintar gitu ya. Ketika kamu pintar punya cara buat ngehasilin uang. Kemudian juga rezekimu bisa datang dari kreativitas. Apakah Capricorn ini berjualan? Misalnya ketika kamu jualan, nggak diem pokoknya. Kemudian ketika di sini kamu yang punya konten, kamu
rajin membuat konten, silahkan deh. Intinya nggak diem, ya, kreatif. Semakin kamu menjadi sosok Capricorn yang kreatif, ini menghadirkan keberuntungan malahan untuk para Capricorn. Semakin kreatif, semakin terbuka rezeki kamu di sini. Silahkan ya. Kemudian juga sumber rezekimu dari mana lagi? Ini peluang mendadak. Saya melihat jika sumber rezekimu hadir dari peluang mendadak, ini bisa ada tawaran tiba-tiba. Tiba-tiba ada tawaran. Bisa ada tawaran tiba-tiba. Gitu ya. Kan mendadak. Judulnya juga, jika dari peluang mendadak, ini bisa jadi akan ada tawaran tiba-tiba. Ataukah di sini akan ada kesempatan yang datang tanpa diduga. Ataukah di sini akan ada seseorang yang mengajakmu, jadi akan ada ajakan. Akan ada ajakan yang menghasilkan uang. Nah ini untuk peluang mendadak ini termasuk rezeki cepat. Tapi kamunya harus peka gitu ya, untuk para Capricorn. Kemudian juga untuk Capricorn, datang dari mana lagi sumbernya? Sumbernya ini dari relasi dekat dan juga orang yang sudah kamu kenal. Nah ini salah satu sumber rezeki Capricorn. Dari relasi dekatmu atau dari orang yang udah kamu kenal gitu. Siapakah orang ini? Capricorn. Ini bukan dari orang baru ya sumbernya. Bukan melewati atau bahkan melalui orang baru, tidak. Tapi dari teman lama. Dari teman lamamu. Kemudian juga bisa datang dari kenalan lama. Jika ini adalah dari relasi. Relasi dekat atau bahkan orang yang sudah kamu kenal. Orang yang sudah kamu kenal, pasangan juga bisa. Pasangan hidupmu bisa di sini, Capricorn. Atau di sini lingkungan yang sudah dekat. Nah, mereka ini bisa jadi pintu rezekimu. Silahkan. Kemudian juga untuk para Capricorn, sumbernya dari mana lagi? Apakah di sini ada hobi, ya? Ini mungkin ada kaitannya dengan hobimu nih, kebiasaanmu atau bahkan hobi atau hal-hal yang disukai oleh kamu, bisa jadi uang di sini, ya. Sumber rezekimu ini ada salah satunya dari hobi atau dari hal yang kamu sukai. Ketika kamu membuat apa tapi suka, ternyata ngasilin uang mungkin ya. Nah ini menariknya, uang bisa datang dari hobi, dari hobimu, dari hal yang kamu suka, dari hal yang kamu senangi, atau bisa datang dari aktivitas santai tapi ngehasilin untuk para Capricorn. Kemudian juga untuk hal-hal yang harus kamu waspadai untuk keuanganmu atau bahkan untuk energi rezekimu ya. Capricorn, hal yang harus kamu waspadai. Kamu di sini jangan terlalu santai. Ya, jangan terlalu santai. Nanti jika di sini kamu terlalu santai, peluang bisa lewat begitu saja atau bisa diambil orang. Ya. Kemudian juga jangan boros. Jangan boros apalagi karena lagi ada uang. Jangan boros karena lagi ada uang. Kemudian juga hati-hati. Keputusan impulsif, terutama soal belanja atau di sini tentang investasi cepat, itu yang harus kamu waspadai ya, Capricorn. Jadi kesimpulannya untuk keuanganmu atau bahkan rezekinya Capricorn di minggu ini, rezeki kamu dibilang cukup bagus, bahkan juga bisa ada peningkatan. Ya. Kemudian juga jika sumber utama ide ya, ide, kemudian juga dari relasi dekat, kemudian juga dari kreativitas. Ketika kamu nggak diem, aktif ya, membuat ini itu. Jadi ini adalah minggu yang bagus buat cari tambahan uang. Silahkan Capricorn. Ini juga adalah minggu yang bagus ketika kamu ingin memulai sesuatu. Kemudian juga ini adalah minggu yang bagus ketika di sini kamu ingin mengambil kesempatan. Para Capricorn. Jadi rezekinya Capricorn ini kuatnya dari peluang dan juga dari akalmu, dari kepintaranmu, dari kecerdikanmu. Silahkan. Untuk para Capricorn, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.